Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Dialog Maya yang dicintai oleh Allah, saat kita berbicara tentang Idul Adha, maka kita tidak bisa lepas dengan peristiwa yang besar, peristiwa yang bersejarah, di mana ada dilema besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim dalam menyikapi mimpinya. Di mana dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Seorang putra yang sudah lama dinanti-nanti kehadirannya, dan saat dia lahir di usia yang sedang lucu-lucunya, sedang gemes-gemesnya, harus dikorbankan. Bayangkan, hati orang tua mana yang akan tega, hati orang tua mana yang akan rela, dan hati orang tua mana yang ikhlas melepas kebahagiaan yang menjadi kebanggaan hatinya. Jangankan mengorbankan, malahan jika memungkinkan, orang tua itu akan terus take care anaknya, memproteksi anaknya, bahkan kalau bisa mengatur nasib anak-anaknya sampai dewasa, saking cintanya orang tua kepada anaknya. Pada kenyataannya, orang tua tidak bisa melihat anak-anak yang kita lahirkan sebagai anak-anak kehidupan yang kebetulan saja dilahirkan melalui kita. Kalau bahasa Al-Quran, anak adalah titipan. Pada hakikatnya yang mempunyai atau yang memiliki anak tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipi. Sebagaimana titipan, maka kapanpun Allah memintanya kembali, kita akan serahkan kembali. Dan sebagaimana namanya titipan, kita sebenarnya tidak berhak punya rasa memiliki. Kita tidak berhak mengaku-aku bahwa itu anak kita. Jika kita luaskan, anak itu hanya salah satu dari simbol banyak sekali yang merupakan titipan Allah kepada kita semua. Tidak sekedar anak, harta benda kita, kekuasaan kita, jabatan kita, dan semua hal sebenarnya hakikatnya adalah titipan Allah kepada kita semua. Dan hakikatnya juga yang mempunyai semua itu adalah Allah. Pada kenyataannya pula, kita mudah sekali tertipu. Kita hanya melihat pada sesuatu yang nampak. Kita melihat pada objek, benda, anak, barang, dan sebagainya yang merupakan hakikatnya titipan. Bahkan kita terikat pada kenikmatan-kenikmatan palsu dan keindahan-keindahan palsu yang sebenarnya hanya sebatas titipan ini. Kita tidak bisa menyaksikan sesuatu yang dibalik yang nampak itu. Allah sang pemilik semuanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenyataannya kita tertipu oleh kenyamanan, kenikmatan dunia ini yang kita lihat nampak. Disinilah Allah menegur kepada Nabi Ibrahim melalui isyarat mimpinya bahwa kemelekatanmu wahai Ibrahim kepada anakmu telah menyebabkanmu melupakanku atau melupakan Allah. Sama halnya dengan kita, saat kita terlarut, kita melekat dan kita nyaman pada kehidupan dunia ini, kita pasti melupakan Allah. Sayangnya, isyarat mimpi itu dimanakan secara letterlek oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian membenarkan apa yang disaksikan dalam mimpinya. Qad saddaqtar ru'ya. Dan tidak menakwilkan mimpinya sebagai teguran dari Allah. Sebagaimana ini yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam. Padahal yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim
pada dasarnya adalah menyembelih jiwa kehewanan dan jiwa kesetanan yang mulai dominan pada diri Nabi Ibrahim karena kecintaan dia terhadap anaknya. Walhasil, terjadilah penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian digantikan oleh domba sebagai simbol sisi kehewanan Nabi Ibrahim yang disembelih. Sahabat-sahabat Dialogma yang dicintai oleh Allah, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim adalah simbol abadi di mana permasalahan hidup seluruh umat manusia adalah kenyamanannya dan kemelekatannya pada dunia. Sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan coba kepada kalian dengan sedikit ketakutan, minal khauf, walju dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samad, dan kekurangan harta benda dan juga kekurangan jiwa, artinya takut mati juga, was samarat, dan buah dari apa yang selama ini kamu usahakan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kisah Nabi Ibrahim ini seolah mengajarkan kepada kita bahwa Allah justru akan menguji pada sesuatu di mana kita berat melepaskannya. Pada orang-orang tertentu, anak adalah kemelekatan yang paling berat bagi mereka, sebagaimana Nabi Ibrahim. Pada orang tertentu pula, mungkin pasangan atau kekasih itu adalah kemelekatan yang paling berat untuk ditinggalkan. Dan pada orang tertentu juga bisa jadi uang, harta benda, jabatan, kekuasaan adalah kemelekatan yang paling berat baginya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemelekatan-kemelekatan inilah yang harus kita lepas, yang harus kita sembelih, dan harus kita korbankan. Sebab kemelekatan ini adalah penjara bagi batin kita. Kemelekatan ini disadari atau tidak adalah hijab yang paling tebal yang menghalangi penglihatan kita dari memandang Allah. Saat kemelekatan-kemelekatan itu diputus, dilepas, dan disembelih, disitulah cahaya pengetahuan itu hadir, cahaya hati dan cahaya Tuhan itu hadir memenuhi ruang batin kita. Inilah yang disebut kemudian dengan Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah itu sendiri. Puncak dari ibadah haji adalah Arafah. Jadi puncak dari ibadah haji adalah terbukanya hijab-hijab kemelekatan yang selama ini menutupi hati kita, sehingga saat hati itu terbuka, hakikat-hakikat ketuhanan itu hadir menerangi dan membimbing kehidupan kita. Momen inilah yang kemudian dinamakan sebagai Arafah. Arafah itu terbukanya hati, terbukanya rahasia-rahasia pengetahuan Tuhan di dalam hati kita. Dan ini dalam terminologi tasawuf juga dikenal dengan nama mukasyafah, terbukanya tabir. Atau dalam tradisi lain juga dikenal sebagai samadhi, self-realization, terbukanya pengetahuan tentang diri atau realisasi diri. Jadi kalau kita sudah sampai pada Arafah, maqam Arafah atau irfan, terbukanya kolbu kita, kita sadar, kita mulai sadar bahwa I am nothing. Aku sebenarnya nothing, tidak punya apapun. Hanya Tuhanlah yang something. Aku fakir, Tuhanlah yang maha kaya. Aku kosong, maka Tuhanlah yang tampil sebagai isinya. Kesadaran Tuhanlah yang mengisi kehidupan kita. Dalam kesadaran ini, kita kemudian melebur dan kembali pada rumah sejati kita, rumah kolbu kita,
kembali kepada kesadaran sejati kita, diri sejati kita. Dan momen kembali ini, melebur ini, itu dinamakan sebagai Idul Adha, di mana diri yang gelap kembali menjadi cahaya, di mana hidup kita dipenuhi dengan kesadaran cahaya Tuhan. Ini disebut sebagai enlighten. Saat kesadaran kita sudah kembali kepada rumah yang sejati, rumah kolbunya, sudah become the light, sudah menjadi cahaya itu sendiri, disitulah kita menyadari bahwa yang maha besar itu Allah, yang menang itu Allah, yang berkuasa itu Allah, yang kaya adalah Allah, dan semuanya itu milik Allah. Maka kemudian ekspresinya adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada momen Idul Adha ini, kita mengagungkan seagung-agungnya bahwa yang hanya pantas diagungkan adalah Allah. Begitu luar biasanya bahwa takbir kemudian berkumandang di mana-mana, memenuhi seluruh isi alam semesta ini. Itulah simbol bahwa Allah lah yang menang, Allah lah yang akbar, Allah lah yang maha besar dari apapun. Baru kemudian dilanjutkan dengan yang namanya tasyrik. Apa sih itu tasyrik? Tasyrik itu maknanya adalah ketimur-timuran, atau kita menghadapkan wajah kita ke timur. Kita tahu semuanya bahwa timur adalah tempat terbitnya matahari atau tempat terbitnya cahaya. Saat kita menghadapkan wajah kita ke timur, berarti pandangan kita tegak lurus pada sumber cahaya. Pandangan kita tegak lurus pada Allah Azza wa Jalla. Dan di momen tasyrik itu, pandangan kita, kacamata kita, kesadaran kita, itu dengan kesadaran Tuhan. Melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Sehingga dengan kesadaran itu kita bisa melihat, oh ternyata anak selama ini yang saya bangga-banggakan, ternyata itu adalah wajah Tuhan. Sehingga saya tidak tertipu melihat anaknya, mencintai anak ini, atau mencintai harta benda ini, atau mencintai kekuasaan dan apapun juga itu. Tapi sebenarnya yang kita cintai adalah Allah. Inilah yang dimaksud dengan makna tasyrik. Jadi pandangan kita itu ketimur-timuran. Pandangan kita itu merefleksikan cahaya Tuhan. Pandangan kita itu hidup dalam cahaya itu. Dan pandangan kita itu merefleksikan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai tasyrik. Lawan dari tasyrik itu taghrib, yaitu kebarat-baratan. Kita tahu bahwa barat itu adalah tempat terbenamnya matahari. Makanya hidup yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin, hidup yang dipenuhi dengan kesadaran duniawi, itu seperti barat, di mana batin kita itu gelap, batin kita itu tenggelam, batin kita itu tidak ada cahaya. Dan ini kan disimbolkan dengan kata barat itu sendiri, maghrib itu sendiri, tempat tenggelamnya matahari. Oleh karena itu tidak heran jika kita hidup di negeri barat yang cenderung dengan materialisme, dengan kapitalisme. Karena yang namanya materi, yang namanya kapitalisme, kapital, itu kan sesuatu yang membuat kita gelap. Orang yang hidupnya hanya dipenuhi dengan kesadaran material, itu pasti hatinya gelap. Dan itu adalah representasi dari gelapnya batin yang selalu tertaut kesadarannya kepada materi atau kepada duniawi yang hakikatnya itu gelap. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, untuk itu mulai dari tanggal 10 Zulhijjah,
kemudian dilanjutkan dengan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah, mengingat. Karena apa? Agar batin kita itu semakin bercahaya, agar batin kita itu semakin sadar dan ingat pada Tuhan. Dan hari-hari tasyrik ini itu juga disunahkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, dan memperbanyak takbir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu dikatakan, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa tahmid wa takbir. Nah, pada hari-hari tasyrik itu perbanyaklah tahlil, perbanyaklah tahmid dan takbir. Nah, inilah sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi ketika batin kita sudah bening, batin kita sudah penuh dengan cahaya ilahi. Efek dari cahaya itu kalau bisa dipertahankan. Inilah yang dimaksud dengan tasyrik. Jadi ada efek atau ada asar dari cahaya itu ketika dia itu terpancar dalam batin kita. Nah, kita pertahankan dengan cara apa? Dengan banyak-banyak zikir, dengan banyak-banyak tahlil, la ilaha illallah. Itu kan menggambarkan, semakin menegaskan tidak ada ilah selain Allah. Dan tahmid, senantiasa memuji Allah. Dan takbir, senantiasa mengagungkan Allah. Hanya Allah lah yang akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kebeningan batin kita, cahaya kolbu, dan semoga cahaya kolbu itu bisa menuntun kehidupan kita sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu indah, karena yang melihat itu adalah keindahan itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Yang kita saksikan itu refleksi dari keindahan Tuhan itu sendiri, dan kita bisa mempertahankan asar atau efek dari cahaya itu selama mungkin, sehingga kegelapan itu tidak bisa menguasai kita lagi. Kemelekatan-kemelekatan dan godaan-godaan dunia itu tidak bisa menutup atau menghijab batin kita lagi. Allahu Akbar walillahilham. Sekian dulu, nanti kita lanjutkan dengan kajian-kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.